dan di bumi. Karena Allah adalah sumber segala sesuatu yang ada. Manusia dan alam semesta tidak berdiri sendiri, tetapi menerima keberadaan dan kelangsungannya dari Dia. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Mari kita akan liturgi pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2-3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 4-5. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6-8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9-10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 11-13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Kejadian 1 ayat 16-17. Maka Allah menjadikan kedua benar-benar yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu mencakrawala untuk menjalani bumi. Kejadian 1 ayat 18-19. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari. Kejadian 1 ayat 20-21. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliakan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi yang satu cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliakan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 22-23. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Kejadian 1 ayat 27-31. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, bermakcuculah dan bertumbuh banyaklah, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat dan atas segala binatang yang berlayar di bumi. Berfirman Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan
yang berbuah berbiji itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 30 sampai 31. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak Ibu, demikian kesaksian dari sekolah minggu. Walaupun mereka berjauhan ya, ada yang latihan di sini, ada yang latihan di Sungai Gantang. Dari puji Tuhan, mereka bisa menampilkan satu sukacita yang luar biasa. Dan kita saat ini kita
Mari kita dengarkan liturgi yang kedua. 1 Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguruskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 4 sampai 5. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada sebab apapun di bumi, belum di bumi membuat apapun di ladang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. 3 Kejadian 3 ayat 2 6 sampai 7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bukan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik makan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Kejadian 2 ayat 14 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 sampai 7. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan. Dan itulah pohon itu menarik hati pada memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat jauh. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
pada suatu hari akan menuntun umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, Kristus anak Allah, penderitaan dan kesetaraan manusia. Allah memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam ucapmu aku telah mengajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. 3-5 ayat. Tetapi engkau hai Betlehem berkata, hari yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan mengumpulkan, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Minggu Yohanes ayat 3 dan 16 yang bunyinya, karena begitu besar kasih Allah maka dunia ini, sehingga ia telah menurunkan anaknya yang kedua, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Firman Tuhan. Tiba-tiba datang seorang malaikat Tuhan melihat mereka, dan kemudian Tuhan berbicara kepada mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu dengan malaikat itu kepadanya, jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan dari seluruh bangsa. Kami ingin mengawali Tuhan dari pelajarannya bagimu, kamu mempunyai seorang bayi yang diberi sama lambing dan lain dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah sama malaikat itu setunggal besar bahan udara surga yang memenuhi alam, kata Malam kudus sunyi senyap, kita